Nah, rekomendasi kami, pertama, pelibatan semua pihak termasuk organisasi penyandang disabilitas dalam proses perancangan dan pembangunan aksesibilitas di daerah. Yang kedua, workshop berkelanjutan baik internal maupun eksternal pelayanan publik untuk membangun kesadaran, mewujudkan kesadaran aksesibilitas bagi semua. Yang ketiga, membuat peta jalan atau roadmap dalam rangka mempercepat integrasi aksesibilitas di semua sektor. Kemudian yang keempat, pembagian kewenangan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan termasuk Dinas PU Provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kemudian kelima, meningkatkan edukasi pentingnya aksesibilitas fisik dan non-fisik kepada publik melalui berbagai media. Kemudian yang keenam, membuat mekanisme komplain yang terstruktur dan transparan, serta dengan berbagai media termasuk media sosial dan aplikasi, serta didukung dengan mekanisme follow up dari hasil komplain. Yang ketujuh, ada penganggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan aksesibilitas termasuk peluang penganggaran, misal DIY dibuka peluang menjadi dana keistimewaan atau dana AS yang dan sebagainya. Dan tadi ini juga sudah dimasukkan menjadi salah satu di DPRD bahwa fungsi penganggaran di situ mesti juga harus memasukkan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang kedelapan, perencanaan aksesibilitas berbasis struktur mitigasi bencana sebagai bagian pengurangan risiko bencana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sedikit menyampaikan logo Cikal di sini ini diinisiasi bagi kami bahwa Yogyakarta ini simbolnya adalah tugu, dan harapan kami lingkungan wilayah daerah istimewa Yogyakarta bisa dilalui, bisa digunakan oleh semua penyandang disabilitas. Jadi logo Cikal ini adalah maknanya adalah untuk accessible for all. Itu Mbak Ma'ruf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nuning yang telah menyampaikan pandangan dan hasil risetnya. Saya kira cukup menarik karena memang tampaknya sudah menyediakan tapi ada mungkin tidak paham bagaimana menggunakan. Tadi ada RAM, enggak tahu tadi di dinas apa, walah dipotong karena untuk mungkin itu apa itu tretisan itu jalur airnya itu mungkin. Saya kira itu karena masalah pemahaman dan ini ya perlu dikoreksi ya. Baik, kami undang kembali teman dari PU untuk meneruskan paparannya barang 10 menit. Lanjut nanti bisa kita diskusikan. Kelihatannya tadi terputus. Dipersilakan Pak untuk melanjutkan tayangannya. Ya, matur nuwun. Jadi mohon maaf, jadi ternyata itu kita mempunyai pirik-pirik visi misi bangun, ternyata kemudian bermasalah internet saja kemudian ambles gitu loh. Sehingga mohon maaf ini sekarang kita cuma pakai apa namanya? Tethering. Pakai tethering HP ini. Jadi mohon maaf, jadi itu yang terjadi. Jadi kami sampaikan tadi sudah sampai pada terkait dengan Perda nomor 11 tahun 2015. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya materi yang apa namanya yang tersisa ini sebenarnya tadi sudah disampaikan, termasuk foto-foto tadi juga yang sudah disampaikan oleh Bu Nuning. Jadi saya kira kita sering dengan Bu Nuning itu sering berinteraksi sehingga persoalan-persoalan terkait dengan RAM yang di depan pintu masuk perkantoran tapi kemudian malah malah dianggap banget malah dinai pot gitu. Kita sudah pernah lihat dan itu sudah saya sampaikan Bu Nuning itu mudah-mudahan mestinya sekarang tidak ada lagi itu. Kemudian juga misalnya beberapa guiding block itu ya yang kuning-kuning yang sudah kita bangun di sepanjang jalan Jalan Sudirman itu di ruas pasar Bantul itu kemudian memang yang terjadi sudah kita bangun baik-baik tapi akhirnya kemudian malah dipakai oleh pedagang kaki lima. Jadi memang itu beberapa hal yang kemudian menjadikan persoalan di kita. Jadi prinsip seperti itu, tapi yang jelas kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pemerintah Kabupaten Bantul saya kira selama ini terutama yang ada di DPU itu memang berkomitmen untuk senantiasa setiap rencana pembangunan itu mendasarkan diri pada keterkaitannya dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Termasuk beberapa hal kami sampaikan di rencana 2021 kami mohon pangestunya itu ada 3 yang itu kemungkinan terkait dengan penyandang disabilitas. Yang pertama itu
rehabilitasi gedung induk Parasamnya. Ini jelas di kegiatannya di DPA kita itu bunyi ramah difabel. Jadi kita tahu bersama gedung Parasamnya kita ini memang ruang pertemuan itu ada di lantai 3. Sementara tidak tersedia akses untuk Bapak Ibu sekalian penyandang disabilitas untuk bisa sampai ke lantai 3. Jadi 2021 itu kita nanti ada pembangunan lift termasuk juga seluruh urinoir atau kamar mandi WC semuanya nanti akan kita rehabilitasi dan kita akan buat semuanya bisa ramah terhadap disabilitas. Jadi yang tahap pertama 2021 dananya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Kami mohon pengestunipun karena saya dengar-dengar kemungkinan nanti 2021 nanti juga akan ada refocusing. Nah, ini takutnya nanti refocusing ini termasuk juga karena nilainya besar bisa jadi termasuk yang di refocusing kemudian kan yang kemungkinan besar nanti akan dibelikan untuk untuk vaksin gitulah. Jadi mudah-mudahan kami sekali lagi mohon pengestu mudah-mudahan 2021 yang sudah kita anggarkan ini mudah-mudahan bisa nanti di tahap awal di gedung kebanggaan kita di gedung Parasamnya nanti betul-betul bisa ramah bagi Bapak Ibu penyandang disabilitas. Kemudian juga rehab pendopo Parasamnya yang di yang di komplek perkantoran itu perkantoran Bupati itu juga kita rehab. Kebetulan karena memang beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa semacam kesalahan sehingga atapnya sempat runtuh begitu. Nah, itu 2021 yang kita anggarkan untuk rehab sekaligus juga kita rencanakan untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga ketika akan mengadakan kegiatan di Pendopo Parasamnya harapannya seluruh masyarakat Kabupaten Bantul itu bisa terlayani dengan baik. Dan kemudian yang ketiga itu kita menyusun master plan dan DIY Taman Budaya Bantul. Nah, perlu kami sampaikan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan dengan dana keistimewaan DIY di Bantul ini akan ada kegiatan yang lumayan besar yang nanti akan didanai dari dana keistimewaan DIY yaitu dalam bentuk Taman Budaya Kabupaten Bantul. Nah, ini lumayan besar Bapak Ibu sekalian di Pajangan itu seluas hampir 5 hektar. Nah, oleh karena itu nanti kami kemungkinan nanti pada saat DID nanti kami akan mengundang Bu Nuning gitu untuk bareng-bareng mikir bagaimana perencanaan yang master plan dan DID Taman Budaya nanti bisa betul-betul bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantul. Nah, 3 kegiatan ini nanti mudah-mudahan nanti kami mohon pangestunipun bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian tambahannya yang jelas kendala-kendala yang di dalam materi kami tadi sudah disampaikan oleh Bu Nuning. Jadi memang itu satu hal yang yang perlu diketahui. Jadi memang kayaknya promosi ataupun kampanye terkait dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas itu harus menerus dilakukan sehingga dengan demikian misalnya tadi yang disampaikan sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bantul tapi kemudian tidak berfungsi dengan baik karena kemudian cuma sekedar tempelan bukan merupakan sebuah fungsi yang harus betul-betul digunakan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian tambahan dari kami. Sekali lagi kami maaf ini mungkin mengganggu karena memang kebetulan agak drop tadi internetnya. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin yang telah menyampaikan materinya. Dan tadi ya kita ikut senang karena sudah merencanakan akan rehab gedung utamanya gitu ya. Karena saya punya pengalaman dulu dengan Mbak Nuning dan teman-teman itu ketika naik di gedung itu audiensi dengan Bupati saat itu ditemui Pak Asek ya. Itu kursi roda itu nggak bisa naik Pak. Akhirnya dijunjung oleh Satpol PP. Saya kira itu cukup berisiko dan kalau itu viral citra Bantul rusak itu ya karena sudah punya perda sejak 2015 sampai kita audiensi akhir tahun itu masih belum bisa akses ya. Baik Bapak Ibu sekalian saatnya kita diskusi, kita ada waktu 30 menit. Kalau ada yang nanggapi mohon dengan sangat waktunya pendek saja, singkat padat.
boleh pertanyaan, boleh tanggapan. Dipersilahkan. Kalau ada yang nanggapi, baik tadi yang disampaikan oleh Pak Hanung tentang peran dan fungsi DPRD untuk akses ini, pembangunan akses, kemudian yang disampaikan oleh Bu Nuning maupun dari Pak Zainuddin. Kalau ada, dipersilahkan, monggo. Ini tidak harus yang Bantul, tapi juga yang dari Gunung Kidul, Kulon Progo yang hari ini hadir juga boleh memberi tanggapan, karena memang ini sifatnya tidak berbasis ke daerah, karena pembangunan yang akses itu ya untuk semua, ya untuk semua. Silakan kalau ada masukan. Saya undang mungkin Pak Setia untuk menyampaikan singkat, Pak Setia. Nggih, matur nuwun. Bapak Saya Ma'ruf, Pak Setia. nggih, Mas Ma'ruf, matur nuwun, Mas. Nggih, Bapak wakil dari PU yang saya hormati, saya kira oke, tadi gedung Parasamnya, kemudian pusat budaya itu dibuat aksesibel, iya. Tapi pasar, Pak, pasar, sekolah, lajeng menapa menika kantor kecamatan. Lalu bagaimana sebenarnya pemerintah mendesak ke kelurahan, ya, kantor kelurahan itu yang sering didatangi kawan-kawan di bawah. Kalau ke Parasamnya belum tentu sebulan sekali, Pak. Ke pusat budaya nanti juga belum tentu setiap hari, tapi kebutuhan sehari-hari saya kira itu yang perlu mendapat perhatian. Itu satu. Yang kedua, Bapak perlu mirso. Jadi gerakan aksesibilitas itu sudah kita mulai sejak tahun 91, Pak. Pertama 91 itu sudah kita meneriakkan di Jogja, terutama diteriakkan. Kemudian tahun 95 sudah dibicarakan tentang di undang-undang itu dari Jogja, Pak. Lajeng tahun 97 dan terbit 98 itu Kepmen PU 468 itu lahirnya di Jogja juga, Pak. Pusat dari Universal Design and Disability ada di Jogja, Pak. Tahun 98 install pertama untuk menjadi percontohan nasional ada di Jogja, Pak. Sekarang sudah tahun 20 mau ke 21. Ini kalau mahasiswa sudah hampir lulus, Pak. Dari lahir sudah hampir lulus. Tapi kawan-kawan di Babel masih berteriak terus. Ini gimana ya persoalannya? Peraturan perundangannya sudah ada lengkap sekali. Tapi kok sampai sekarang kok masih berteriak terus ya? Ini yang ada persoalan gimana? Saya kira tadi bahwa di pikiran kita itu belum lahir sebenarnya universal design. Jadi ketika mau mendesain semuanya, itu pikiran kita mestinya sudah harus universal. Untuk siapa saja. Ini kok belum lahir ya? Kok belum terbentuk ya di pikiran-pikiran kita? Kalau ini ada di aparat pemerintah, pertanyaan kritisnya, apakah ini sudah bisa dinamakan pelanggaran hak asasi ya? Gitu. Kalau ini pelanggaran hak asasi, terus kemudian bagaimana ya? Ini refleksi yang saya kira perlu saya sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Setia atas refleksinya. Mungkin tidak perlu ditanggapi, tetapi menjadi perenungan karena ini kritik dan masukan yang objektif lah. Karena Pak Setia sudah lama gitu ya, saya kenal betul beliau mengawal kebijakan-kebijakan untuk terus berperspektif disabilitas. Selanjutnya dipersilakan mungkin dari dinas yang hadir di sini boleh, karena ini domainnya tidak harus dinas PU. Karena apa? Karena penyadaran tentang arti dan makna akses itu seperti apa itu harus disengkuyung bareng. Tadi di dinas lain buktinya tadi ya ada foto, tapi RAM-nya justru ditutup oleh pintu, oleh kursi misalnya. Itu kan menunjukkan ini bukan domainnya PU lagi sebenarnya, itu membangun kesadaran awareness ya. Monggo kalau ada dari dinas lain yang akan memberi tanggapan, kami persilahkan. Masih ada atau dari teman-teman HWDI
teman-teman difabel Bantul khususnya saya prioritaskan untuk memberi tanggapan. Juga yang dari Sleman juga boleh, Gunung Kidul juga boleh. Tadi saya lihat dari Gergatin Sleman hadir juga, Kulon Progo. Dipersilakan kalau ada. Atau Pak Winarta, karena Pak Winarta juga ikut dalam beberapa kali pembahasan, mungkin memberi perspektif lain. Kami persilakan. Silakan, kita masih punya waktu 25 menit ya untuk mendiskusikan, karena memang materi ini sudah beberapa kali FGD ya. Kami dengan khususnya Mbak Nuning itu sering hadir di Bantul, komunikasi koordinasi dengan Dinas PU, dan terima kasih juga dari PU Pak Zainuddin tadi yang akan mengikut sertakan dalam desain program bangunan yang ada di Pajangan. Dan tadi masukan dari Pak Setio justru fasilitas publik seperti pasar dan lain sebagainya saya kira bisa jadi prioritas. Mungkin saya boleh Pak. Mbak Arni dipersilahkan Mbak Arni. Jadi, mungkin ini juga pertanyaan dan harapan baik ke Ketua DPRD maupun Dinas PU nih. Sejauh ini mungkin kebijakan implementatif seperti apa ya yang mungkin sudah direncanakan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang aksesibel. Apakah ada suatu kebijakan misalnya pembangunan baru atau misalnya pengurusan izin pembangunan untuk bangunan baru itu apa ada persyaratan harus menyediakan aksesibilitas atau bagaimana untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan publik itu mulai dari awal ketika pembangunan itu sudah memasukkan perencanaan untuk aksesibilitas. Ya. Kalau itu sudah menjadi persyaratan, saya kira mungkin akan lebih cepat capaiannya bahwa semua bangunan publik itu akan selalu merencanakan ketersediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Dan yang kedua adalah pertanyaan saya yang terkait dengan pengawasan. Tadi mungkin sudah ada beberapa bangunan yang yang sudah ada fasilitas aksesibilitasnya, tapi kadang-kadang memang tantangannya adalah tidak ada monitoring dan evaluasi sehingga digunakan untuk kepentingan lain ataupun mungkin pembangunannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin ada beberapa bangunan publik yang kadang-kadang tujuannya untuk itu tetapi masih keliru ya di dalam implementasinya. Misalnya pembangunan guiding block, ada beberapa yang nabrak tiang atau ram yang terlalu curam. Sementara kalau saya lihat tadi Mbak Nuni juga menyampaikan sudah ada PP ya nomor 70 tahun 2019 yang terkait dengan standar bangunan aksesibilitas ya. Nah ini apakah itu juga sudah dipahami oleh beberapa mitra PU misalnya ataupun para pengembang yang kaitannya untuk membangun fasilitas-fasilitas publik. Nah ini apakah ada suatu persyaratan juga mereka harus paham dan mengacu pada PP 70 nomor 2019 tadi terkait dengan standar atau acuan ya pembangunan yang aksesibel. Saya kira kalau bangunan-bangunan baru itu mulai ada ketentuan untuk izin pembangunannya itu akan capaiannya akan lebih cepat.
Dan juga di Jogja ini kan banyak sekali muncul objek-objek wisata, ya. Muncul banyak sekali objek-objek wisata. Nah, salah satu tantangannya juga belum aksesibel, terutama kebutuhan penyandang disabilitas yang pertama itu sebenarnya adalah toilet, toilet di tempat-tempat publik itu. Nah, ini yang masih menjadi tantangan. Ketika kita tuh mau ke pantai di Gunung Kidul atau di objek wisata tertentu, itu yang kita pikirkan, waduh di sana ada toilet nggak ya? Nah, kalau kita misalnya dari Jogja 1 jam terus masih main-main sana sampai sore, gimana caranya kita mengelola kebutuhan untuk ke toilet sementara tidak tersedia. Nah, ini seringkali yang bikin pusing teman-teman disabilitas. Paling tidak yang kita butuhkan itu dulu di tempat-tempat umum, ya, terutama di tempat wisata. Mudah-mudahan di sini ada dari Dinas Pariwisata nggak ya? Atau bagaimana Pak, terutama tempat-tempat wisata ini bisa menyediakan paling tidak kebutuhan minimal dari toilet. Nah, ini yang bagi kami itu menjadi masalah besar kalau pengen piknik tapi nggak ada toilet. Nah, ini saya kira itu Pak Ma'ruf. Terima kasih Bu Arni atas masukan, tapi juga minta tanggapan tadi pada Mas Hanung, mungkin bisa ngasih tanggapan. Termasuk kalau dari Dinas Pariwisata ada, dipersilahkan. Karena saya juga beberapa kali mendampingi Bu Arni ketika main gitu, tampaknya ada kesulitan secara teknis ketika mau ke toilet di objek wisata. Akhirnya nggak ke objek, duren saja di luar. Monggo Mas Hanung untuk memberi tanggapan, dipersilakan Mas Hanung. Terima kasih Bu Arni, terima kasih Mas Ma'ruf. Ya, pada dasarnya nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman dari BPUPKP yang mana dalam rangka ketika kami menganggarkan ataupun kami memberikan anggaran untuk kegiatan di infrastruktur yang dalam hal ini bentuknya adalah MCK, baik itu untuk perkantoran, terus sarana pabrik, di rumah sakit, kemudian di sekolah-sekolah, harapannya nanti dalam rangka perencanaannya itu juga mengedepankan kepentingan untuk disabilitas. Memang belum semuanya, tapi kami melihat sudah ada beberapa ataupun sudah banyak yang di situ juga memberikan akses bagi kaum disabilitas. Sehingga kami juga mohon maaf belum bisa maksimal dalam rangka fungsi pengawasan kami, akan tetapi menjadi bagian dari komitmen kami bersama dengan pemerintah daerah, nantinya akan bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas maupun pelayanan publik bagi kaum disabilitas. Sehingga apa yang dirasa kurang saat ini nantinya akan kita tingkatkan dalam rangka fungsi kami penganggaran maupun fungsi kami pengawasan bersama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Bantul ramah bagi disabilitas. Mungkin itu yang dari kami, kebijakan-kebijakan nantinya akan kita berikan untuk mewujudkan Bantul yang ramah dengan ramah disabilitas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanung atas tanggapannya. Dari Dinas Pariwisata mungkin ada yang jelas memang, oh ya tadi Mbak Nuning juga nyinggung itu, Pak Halim komitmen membangun infrastruktur yang akses. Kebetulan kira-kira jelang 2 hari Minggu Tenang, ya, saya ikut bersama mendampingi Pak Halim di Tamanan gitu, ngobrol dengan warga. Memang Pak Halim menyampaikan komitmennya untuk membangun Bantul dengan infrastruktur yang akses, khususnya di perdesaan. Saat itu saya mendampingi beliau pertemuan dengan warga, dan saya kira itu harusnya masuk di komitmen RPJM beliau. Ya, semoga nanti kita kawal. Mas Hanung. Ya, dalam hal ini kami juga sudah koordinasi dengan Bupati maupun Wakil Bupati terpilih dalam rangka untuk membangun sebuah komitmen itu diawali dari PJMD-nya nanti harus mengedepankan satu visi misinya. Kebetulan dari Mas Ma'ruf tadi sudah tahu sendiri ataupun sudah mendengar sendiri bahwasanya bahwa
apa yang telah disampaikan oleh Bupati terpilih kita di dalam kampanye visi misi yang itu nantinya akan menjadi implementasi dari RPJMD Kabupaten Bantul, jelas-jelas nanti kami akan mendukung sangat, gitu. Sangat mendukung untuk apa yang diharapkan, apa yang kemarin dijanjikan itu menjadi realisasi, minimal di dalam RPJMD itu juga nantinya ditekankan dalam hal untuk pelayanan disabilitas ditingkatkan. Insya Allah kegiatan-kegiatan yang nanti masuk di dalam kebijakan umum anggaran kami, di pokok-pokok pikiran kami, maupun nantinya endingnya di APBD itu akan bermanfaat bagi kaum disabilitas. Jadi kami bersepakat dengan beliau berdua, antara Pak Halim dan Pak Joko, di mana sebagai Bupati Wakil Bupati terpilih, dan rencana kita juga akan merubah RPJMD kita sampai dengan insya Allah nanti kita tetapkan di bulan Juni-Juli, dan harapannya nanti bisa langsung tancap gas untuk KUAPPS 2022 maupun KUAPPS perubahan 2021. Kemudian nanti kita juga menunggu dari teman-teman TPU PKP untuk memasukkan anggarannya, dan nantinya akan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah kita. Yang jelas apa yang menjadi harapan dari disabilitas dalam rangka pelayanan publiknya, insya Allah nanti kami akan selalu mendampingi, dan kami akan selalu mengedepankan apa yang menjadi harapan dari teman-teman disabilitas. Mungkin itu tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanung atas tambahan dan komitmennya. Ya. Dipersilakan, masih ada waktu 15 menit. Ya, 15 menit terbuka untuk teman-teman memberikan masukan, aspirasi, atau juga pertanyaan. Dipersilakan kalau masih ada. Ada? Kalau mungkin sedikit tambahan. Silakan Pak Setia. Saya sepakat dengan komitmen Bapak Kepala Ketua DPRD. Dan akan bagus lagi nanti di komitmen nanti di RPJMD dikatakan dalam tahun sekian Bantul sudah ramah difabel. Jadi jelas, capaiannya jelas. Tahun sekian tentu sudah persoalan aksesibilitas sudah nggak dibicarakan lagi. Bisa nggak, Mas Nurul? Baik. Saya kira itu target dan indikator ya Pak Setia. Indikator. Biasanya kalau di RPJMD ada itu indikator umum dan indikator spesifik. Nah nanti saya berharap biasanya ini Bapeda hadir nggih. Dari forum atau organisasi difabel ketika pembahasan RPJMD untuk secara aktif dilibatkan. Karena ini kan mulai berproses, kalau sekarang kan baru perencanaan teknokrasi. Dalam beberapa bulan ke depan ini kan sudah penyusunan lebih detail. Sehingga kalau forum difabel Bantul, namanya, apapun namanya, karena banyak sekali asosiasinya, itu bisa diundang dan dilibatkan. Nanti saya titip lewat Mas Hanung untuk dalam proses pembahasan bisa diajak Mas Hanung, karena ini biar perspektifnya sama. Dan nganten Mas, indikatornya bukan hanya kualitatif, Mas. Kualitatif dan kuantitatif. Jadi benar-benar terukur. Itu yang saya kira. Ini saya kira. Jadi sudah nggak ada di tahun sekian kalau mau total ramah difabel, totally accessible gitu. Itu kapan? Meninggal. Jadi sudah selesai, nggak ada pembahasan lagi. Ya. Baik. Monggo Mas Hanung kalau ada tanggapan. Jadi nanti kami juga akan koordinasi dengan tim baik dari Bupati Wakil Bupati, termasuk juga nanti dari Bapeda. Yang finalnya akan kita rembuk bersama di kami adalah target capaian. Ketika di dalam RPJMD itu nantinya termaktub di mana memfasilitasi dari kaum disabilitas, harapan kita adalah nanti ada tolak ukurnya, indikatornya ini mau sampai dengan tahun kapan, sehingga Bantul benar-benar yang
difabel. Gitu. Nah itu. Insya Allah itu Ya, di dalam RPJMD 5 tahun ini, saya kira fasilitas ataupun sekarang yang sudah ada itu saya kira dalam kurun periode sampai dengan 2024, insya Allah dengan komitmen yang telah disampaikan Pak Halim maupun Pak Joko Purnomo akan kita dampingi, dan harapannya selama waktu itu pula insya Allah nanti Bantul sudah menjadi Bantul yang ramah difabel. Ya, jadi kami berharap nantinya tim ataupun perumus kemudian dari Pak Perda sendiri bisa merumuskan maksimal 2024 lah, 2024 itu menjadi Bantul yang ramah difabel. Mungkin itu Pak, target kita, saya pinginnya seperti itu juga. Dalam satu kepemimpinan juga harus selesai apa yang menjadi kendala yang sekarang sudah sebetulnya sudah berjalan pelaksanaannya untuk mencoba ramah maksimal ya pelayanan bagi difabel, tapi cuma mungkin belum 100% bisa untuk difabel, akan tetapi setelah nanti dengan pemimpinan yang ke depan ini nantinya bisa berharap di tahun 2024 sudah menjadi Bantul yang ramah difabel. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, 100%. Ya, terima kasih. Pak Ma'ruf. Ya, silakan. Itu teman-teman, beberapa teman-teman difabel itu mereka kumpul di kantor FPDB itu di pakai akunnya Mas Dwianto itu Pak, kayaknya mau bicara itu. Pakai akunnya Mas Dwianto. Ya. Mas Dwi. Iya. Dwi kita ya. Dwianto. Unmute ya. Nah itu udah di kamera itu Mbak Supri. Mas feedback. Silakan. Monggo silakan. Langsung saja deh. Saya menggarisbawahi yang diketik Pak Setio tadi. Yang pertama perencanaan untuk pendanaan, terus yang kedua perencanaan dalam gambar untuk pembangunannya. Tapi monitoring yang paling penting itu ketika pas pembangunannya. Jadi pas pelaksanaan pembangunannya. Soalnya selama ini gambar sudah sudah misalnya disetujui oleh PU, tapi ketika pas pembangunannya itu nanti jadinya itu kurang sesuai dengan gambar, karena ketika pas pembangunan kalau tidak dimonitoring ada istilahnya pengeditan itu untuk misalnya kalau RAM itu ya panjangnya mereka yang selama ini yang menjadi alasan itu karena area atau lingkungannya kalau misalnya sesuai dengan standar itu akan mengganggu pengguna jalan mungkin motor atau apa gitu. Kalau RAM-nya itu terletak antara bangunan lain seperti itu nggih. Terus yang berikutnya yang kami harapkan karena disabilitas itu kita berbagai ragam disabilitas. Kami dari disabilitas netra itu lekat dengan audio dan teman tuli lekat dengan gambar. Selama ini yang netra itu kayak sepertinya cuman hanya untuk pembangunan itu terfokus di building block aja nggih. Padahal kami juga membutuhkan itu, tapi alangkah kami bisa mengaksesnya itu kalau dilengkapi dengan audio. Seperti selama ini yang kami sering monitoring, autentik semacam itu untuk di kantor-kantor baik layanan publik ya, maupun instansi-instansi yang lain, itu ketika masuk tidak ada informasi, tidak ada informasi secara audio, tidak ada informasi secara gambar. Gitu. Harapan kami, contohnya ya, ketika kita masuk di pintu gerbang, itu misalnya nih contohnya, selamat datang di kantor KPU Kabupaten Bantul. Nah itu kita yakin bahwa kita masuk di situ tidak akan salah. Ketika kita masuk ke ruangan-ruangan, misalnya di situ ada perempatan kita harus belok kanan apa belok kiri dengan apa yang kami tuju, ruangan yang kami tuju, misalnya mau menuju ke ruangan bidang 1 istilahnya. Itu di ruangan itu ada audio atau gambar yang menunjukkan bahwa
belok kiri akan menuju kemana. Nanti setelah pintu, sebelah kiri Anda merupakan pintu bidang 1, misalnya seperti itu. Itu akan lebih memudahkan kami, dan kami insya Allah tidak harus selalu pakai pendamping bila kami akan mengunjungi ke kantor-kantor terkait. Itu pun juga misalnya tempat sampah seperti itu bisa dilengkapi dengan audio. Jadi kalau kita mau buat tempat sampah kan tidak harus minta tolong orang lain, tidak harus dibawa pulang masuk intas seperti itu. Ketika kita jalan di sebelah kiri Anda tempat sampah misalnya. Terus terkait dengan karena pandemi tentunya dilengkapi dengan tempat cuci tangan atau wastafel. Itu kami juga berharap bahwa wastafel itu aksesibilitas. Kemarin juga kami sudah banyak atur di Pemda, ada mohon dengan Pemda Bantul, kami matur agar yang dengan sensor, jadi kami bisa mengakses baik disabilitas apapun dan siapapun itu tidak bersentuhan langsung dengan terhubung dengan SAN gitu, dan kami harapkan dilengkapi dengan audio juga. Seperti yang saya sampaikan, misalnya setelah wastafel smart. Ya. Itu mungkin terima kasih. Kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dilanjutkan Pak Farid. Pak Farid Bambang, dipersilahkan. Suaranya nggak masuk Pak Farid. Ini Komite Disabilitas terpilih, Pak. Wah, mantap. Selamat Mas Farid. Gantikan Bu Arni ini. Monggo Mas Farid. Pertama, mohon maaf saya terlambat datang. Ini tadi ada keperluan ke rumah sakit dulu, ngantar istri kontrol. Yang kedua, saya silaturahmi dulu ke hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Farid, Komite Disabilitas, Komite Pemenuhan Hak Disabilitas DIY yang terpilih, tetapi belum dilantik. Jadi saya bilang Mbak Nuning tadi, ini saya belum dilantik loh. Jadi saya hadirnya sebagai pribadi dulu. Dengan Mbak Nuning sudah kenal sejak lama. Saya beberapa hal sudah nyimak tadi. Mungkin di lain waktu akan saya perdalam lah dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana atau apa yang selama ini sudah berlangsung di Bantul. Tapi saya melihat dari perguliran diskusi ini tadi, apakah ada target jangka pendek ini yang terkait dengan misalnya pembangunan atau pengkondisian gedung-gedung yang secara publik itu rame, yakni misalnya sekolah atau rumah ibadah. Itu dikaitkan dengan di forum ini kelihatannya tidak ada dari misalnya seperti MUI atau PGI tidak terlibat atau belum dihadirkan yang ini memberi akses rumah ibadah bagi teman-teman difabel itu saya kira menjadi penting dan perlu diprioritaskan karena penting sekali untuk dalam rangka inklusi terkait dengan bagaimana kita semua menjalankan ibadahnya masing-masing itu saya kira penting juga dibahas dan demikian juga harus diprioritaskan. Mungkin itu dulu sekadar untuk perkenalan awal. Begitu ya. Mas Maruf. Siap. Terima kasih Pak Farid. Masukan yang baik. Memang nanti kita terus akan mainstreaming Pak Farid terhadap tokoh agama dari agama apapun karena memang masih banyak sekali tempat ibadah yang belum akses. Nah, saya berharap untuk Pemda Bantul minimal tempat ibadah yang dibangun di lingkungan kantor pemerintahan Pemda Bantul. Ya, saya kira ini bisa diprioritaskan untuk percontohan karena memang kadang-kadang kalau di masyarakat ada yang menganggap itu belum kebutuhan. Karena apa? Karena di sini tidak ada difabelnya. Kalau nunggu ada difabel terlambat. Ya, karena itu memang hak publik. Orang yang tamu ketika difabel kan juga dia punya hak. Kira-kira begitu. Ya. Baik, masih ada 2 menit ya sebelum kita closing.
biasanya Mbak Dwi Suka koordinir kita untuk foto session. Dipersilakan Mbak Dwi Suka untuk koordinasi foto session ya, untuk biar kita bersama-sama. Monggo videonya untuk dimunculkan. Monggo Mbak Dwi Suka. Silakan tampakkan wajahmu. Halo teman-teman. Yang di tempatnya Mas Dwi juga itu teman-teman yang di FPDB. Ya, FPDB banyak. Wow, banyak ngumpul di sana. Ya. Aduh. Satu frame enggak ya? Enggak apa-apa, asal nah, bisa itu. Waduh, ini ya enggak semua kena itu. Ya. Ya udah. Oke, saya mulai yang halaman pertama nggih. 1, 2, 3. Ya. Bentar. Ini ada 3 halaman. Oke, sudah Pak Ma'ruf. Sudah, terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terkhusus pada Mas Hanung, Pak Zainuddin, Mbak Nuneng, semua peserta yang hari ini hadir untuk kita sama-sama mendiskusikan secara santai, tapi ini hal yang serius karena ini dalam konteks ini pengaktualisasian pemenuhan hak dasar manusia. Ya, setiap orang memiliki hak, termasuk dalam hak akses. Terima kasih atas nama pribadi kalau saya ada salah dalam mengantarkan diskusi ini, mohon maaf. Sampai ketemu, selamat berlibur gitu ya di akhir tahun, ketemu tahun depan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, sampai ketemu teman-teman.